Dasar kemenangan. Saya ingin menjelaskan satu hal yang penting untuk diketahui supaya kita benar-benar menang dalam peperangan rohani. Dalam Kolose 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, Paulus menggambarkan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Perlu kita ingat bahwa iblis berusaha keras agar kita tidak mengetahui dan berpegang pada kebenaran ini. Ia berusaha mengacaukan pikiran semua orang Kristen supaya mereka tidak memahaminya, karena sesungguhnya inilah kunci rahasia untuk mengalahkan iblis. Kebenaran utama yang perlu diketahui oleh semua orang percaya adalah Kristus sudah mengalahkan iblis dan segala kekuasaannya yang jahat secara sempurna dan untuk selama-lamanya. Apabila kita melupakan semua hal lain, jangan sampai kita melupakan hal yang satu ini, yaitu bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis dan segala kekuasaannya yang jahat secara sempurna dan untuk selama-lamanya. Ia telah melakukan hal itu dengan mati di kayu salib melalui darah yang dicurahkannya dan melalui kebangkitannya yang berkemenangan. Untuk mengetahui bagaimana hal ini terjadi, kita mesti mengetahui senjata utama yang selalu dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Senjata utamanya adalah rasa bersalah. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Siapakah pendakwa saudara-saudara kita? Kita sudah tahu pula bahwa iblis dapat masuk ke hadirat Allah dan bahwa pekerjaannya yang terutama adalah untuk mendakwa orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa iblis mendakwa orang percaya? Apakah tujuan yang hendak dia capai? Saudara-saudara, kita tahu bahwa tujuannya adalah supaya kita merasa bersalah. Selama iblis berhasil membuat kita terus merasa bersalah, kita tidak dapat mengalahkannya. Rasa bersalah adalah penyebab kekalahan, sedangkan hakikat kebenaran adalah penyebab kemenangan kita. Melalui salib itu pada hakikatnya Allah telah menyelesaikan segala dosa dan kesalahan kita, baik yang di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Ia telah mengatur dengan sempurna segala sesuatu untuk hal itu. Bagaimana cara Allah membereskan kesalahan kita di masa lampau? Kolose 2 ayat 13 berkata, Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan demikian Yesus Kristus sebagai yang mewakili kita di kayu salib dan yang menanggung segala kesalahan serta menerima hukuman atas dosa kita, Allah dapat mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan, karena tuntutan keadilan Tuhan dipenuhi melalui kematian Kristus. Ia mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan tanpa ia harus melanggar sendiri prinsip keadilannya. Hal pertama yang perlu kita mengerti bahwa semua dosa kita di masa lampau, betapapun banyak dan beratnya, sudah diampuni pada waktu kita percaya kepada Kristus. Selanjutnya Tuhan juga mengatur untuk masa depan kita. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat hutang yang dimaksud adalah hukum Taurat Musa. Pada kayu salib Yesus menghapuskan hukum Taurat sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah.
Sewaktu hukum Taurat masih berlaku sebagai tuntutan yang harus dipenuhi, setiap kali kita melanggar salah satu peraturannya, walau yang terkecil sekalipun, kita jelas bersalah di hadapan Allah. Tetapi setelah hukum Taurat itu dihapuskan dan tidak berlaku lagi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dibenarkan di hadapan Allah, kini kita dapat hidup bebas dari rasa bersalah karena kebenaran diperhitungkan atas dasar iman kita. Saudara-saudara, ada dua ayat yang saling berkaitan dalam hal ini. Salah satunya adalah Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat kedua adalah 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah transaksi penukaran yang dilakukan oleh Allah. Yesus dijadikan dosa karena dosa-dosa kita, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya. Sekali kita memahami fakta ini, bahwa kita telah dinyatakan benar oleh kebenaran Kristus, maka iblis tidak bisa lagi menimbulkan rasa bersalah pada diri kita. Dengan demikian senjata utama iblis dilumpuhkan. Yesus telah melucuti senjata dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu melalui kematiannya di kayu salib. Ia telah merampas dari iblis senjata utama yang hendak dipakainya untuk menyerang kita. Saudara-saudara, bagaimana kemenangan Kristus itu terlaksana melalui hidup kita? Kita sudah membaca pernyataan mengenai kemenangan Kristus di Kolose pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang dimaksudkan dengan kemenangan Kristus di ayat ini bukanlah saat-saat ketika kemenangan itu sendiri tercapai, melainkan pawai akbar yang diadakan sesudahnya untuk memperlihatkan kemenangan yang telah diraih itu. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus memperlihatkan kepada seluruh alam semesta kemenangan yang telah diraihnya atas seluruh kerajaan iblis. Tetapi Yesus meraih kemenangan itu bukan bagi dirinya sendiri, karena sebenarnya ia tidak memerlukan hal itu. Ia hanya meraihnya bagi kita. Yang menjadi rencana Tuhan adalah agar pawai kemenangan tersebut terlaksana dan dipertontonkan melalui kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14, Paulus berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kebenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Tidak mengherankan bila Paulus berkata, syukur bagi Allah. Bagaimana kita dapat berterima kasih kepada Allah jika kita benar-benar mengerti apa yang dikatakan dalam ayat ini? Allah selalu membiarkan kita mengambil bagian dalam kemenangan yang diraih oleh Kristus atas kerajaan iblis. Ada dua kata keterangan di dalam ayat ini, yaitu kata selalu dan di mana-mana. Artinya tidak ada waktu dan tidak ada tempat bagi kita untuk tidak dapat ambil bagian secara terbuka dalam pawai kemenangan Kristus. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, di sini Yesus berkata bahwa melalui kematiannya di kayu salib itu, Ia telah merenggut kekuasaan iblis dan kini seluruh kekuasaan ada di tangannya. Karena Allah telah melimpahkan segala kekuasaan di langit dan di bumi kepadanya. Lalu Ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid." Apa yang tersirat dalam kata-kata "karena itu"? Yesus berkata, "Aku telah mendapatkan kekuasaan. Sekarang pergilah kamu dan pergunakanlah kekuasaan itu. Pergi dan nyatakanlah kemenanganku kepada seluruh dunia dengan menjalankan amanat yang kuberikan ini." Saudara-saudara, ingatlah bahwa Kristus telah meletakkan dasar kemenangan bagi kita untuk menjadi pemenang di setiap waktu dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin.